Ibu sudah dapat pengumuman dari kita, tim relawan. Saya Bernard. Beliau ini Pak Hafiz. Mungkin ada yang belum mengenal. Ini Pak Hafiz. Lantas ini Pak Asmi di tim relawan. Kemudian sana Pak Adi tadi. Rencana kita dari berulang upaya-upaya perjuangan kita, inilah puncak. Kita mau bilang inilah puncak perjuangan kita. Jadi di sini bersama-sama dengan kita, mungkin kita udah sampaikan secara postingan di WA grup kita. Pak Joni, inilah beliau Pak Joni dari JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP. Beliau tim dari JPKP. Nanti bersama-sama dengan kita akan menyampaikan bagaimana arahan terhadap rencana kegiatan kita hari ini. Jadi kita dengar sama-sama ya, supaya kita nanti bisa dengan lancar ya melaksanakan kegiatan ini. Saya pikir itu aja ya. Silakan Pak Joni untuk menyampaikan. Kita mungkin masih ada nunggu yang lain. Saya pikir bisa menyusul lah. Bisa menyusul udah ya. jam 9 lebih nih ya. Baik, terima kasih. Yang jelas hari ini kita akan memulai pelaksanaan penguasaan fisik ya. Penguasaan fisik ini kami dari JPKP mendapat surat kuasa dari Pak Gede dan beberapa pemilik kapling itu resmi kepada JPKP ya. Tentu di dalam penguasaan fisik ini kita itu tidak melakukan salah satu yang perbuatan anarkis. Siapapun yang datang, biarlah nanti saya sebagai koordinator dari relawan JPKP yang berbicara kepada mereka. Dalam rangka penguasaan fisik ini tentu nanti akan kita lihat kondisinya. Satu hal yang mau saya sampaikan di sini, kemungkinan ya, lokasi tanah nanti bisa saja bergeser, ada perubahan, tetapi mungkin letaknya aja, yang artinya bukan harus bagaimana. Kenapa? Karena setelah terjadinya okupasi ini akan terjadi daur ulang. Ya, daur ulang itu artinya akan terjadi pengukuran supaya dia lebih objektif lagi berbatas siapa dengan batas-batasnya. Itu nanti. Nah, itu nanti. Nah, yang namanya penguasaan fisik kita tidak hanya sehari ini saja. Tentu berkelanjutan. Kami JPKP berani mendampingi pemilik kaplingan ini berdasarkan saya sejak 1964 sudah berada di Sungai Semayang ini. Saya tinggal di sini. Dan saya SD tamat di Sungai Semayang. Saya tamatan SMP Tridharma. Lokasi ini tidak pernah dilakukan yang namanya HGU. HGU itu yaitu bersifat tanaman. Nah, itu mulai waktu PNP dan PTP 9 ini tidak pernah. Baik itu dibuat tanaman tembakau atau dibuat sebagai bangsal ataupun sebagai tempat penumpukan kayu. Yang ada tempat penumpukan kayu adalah di depan ini. Ini dulu bukan perkantoran, tetapi rumah asisten ADM Pak Bagio. Jadi di belakang ini dulu tanah ini sawah tadah. Sawah tadah itu yang artinya sawah yang mengharapkan dan sebagian rawa-rawa. Setelah dibeli Pak Gede ini dengan cara bertahap terjadilah penimbunan. Waktu penimbunan ini masih mempergunakan alat dari Jipur ya Pak Gede. Waktu itu ya mendosernya ini. Jadi itu saya tahu persis. Bangunan ini dibangun tahun 2004 sampai 2005. HGU PTP 9 ada benar sesuai dengan sertifikat mereka. Di dalam sertifikat itu nomor surat ukur nomor 85 dan surat ukur nomor 86 tahun 2003 di tanggal 19 bulan 6 di sana dinyatakan tidak dapat dipergunakan surat ukur 2000 nomor 85 dan 86 tahun 2003. Tetapi saya menyatakan sebagai yang tahu di sini ini tidak pernah dipergunakan di dalam HGU. Jadi kalau mereka nanti masih menyatakan ini HGU, dibuktikan dengan titik koordinat dan tunjukkan surat ukur 85 nomor 85 dan 86 2003 karena di dalam peta HGU mereka ini juga tidak masuk di situ. Mereka harus buktikan. Jadi bukan tanah kita yang mau diukur, mereka mengukur tanah mereka. Kalau mereka merasa keberatan silakan dilaporkan, saya sebagai koordinatornya di sini. Jadi bukan pemilik kapling karena kami menerima kuasa. Jadi saya rasa di situ, nah mengenai teknis di dalam hal ini nanti kita akan musyawarahkan bagaimana.
Nah, tentu perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu selama ini yang sudah panjang, ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak terlepas kaitannya dengan Pak Gede. Itu akan kita musyawarahkan dengan duduk bersama, ya. Jadi di sini murni kami tidak ada artinya kepentingan pribadi selain murni mempertahankan yang menjadi hak kita yang terjolimin mungkin dengan oknum-oknum yang tertentu. Jadi saya rasa itu sekedar penjelasan saya dan langkah yang akan kita lakukan. Dan wacana dari Pak Gede akan membuat pos nanti di sana, ya. Itu rencana membuat pos di sana. Di sana itu akan dibuat pos dan ini nanti siapa yang mau membangun, ya, yang mau membangun silakan. Tetapi alangkah baiknya jika memang nanti kita koordinasi dengan Pak Gede agar sesuai dengan program yang dulu akan membuat real estate. Tapi itu menjadi koordinasinya dengan Pak Gede. Namun tetap saya sampaikan, hak kepemilikan yang apalagi yang sudah lunas itu tidak akan ada yang dihilangkan. Ya. Tetapi yang belum lunas itu tetap berkoordinasi dengan Pak Gede. Dan ini juga masalah halal yang lain tetap kita duduk bersama, ya. Hilangkan rasa egois, kita sama-sama berjuang di sini dan kita bukan penggarap. Ya, itu akuin, ya. Artinya begini, konsep kita itu bukan penggarap, membeli. Penanggung jawabnya adalah Pak Gede. Jadi Pak Gede bertanggung jawab dengan tanah yang dia jual. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan mungkin masih bisa terkait di sini. Itulah sebabnya saya sendiri sebagai koordinatornya di sini berani menyatakan itu karena saya adalah orang di sini. Bang, kalau boleh tahu, tahun berapa ini mulai digarap tanah ini? Digarap siapa maksudnya? Maksudnya dia dikuasai oleh Pak Gede lah, oleh masyarakat. Kalau masyarakat menguasai ini yang setahu saya ini orang Karo semua ke sana. Zaman gak enak. Ya, jadi zamannya itu boleh dikatakan yang saya tahu ini ini dikuasai dulu oleh orang-orang Karo ini semua ke sana. Itu yang saya tahu. Soal pemiliknya itu ya mungkin masih ada yang masih hidup, mungkin ahli warisnya. Yang jelas sejak saya 1964 di sini saya belum paham ini. Tapi sejak saya sekolah SD sampai SMP, salah satu teman saya sini ada yang namanya Asia, ini salah satu ahli waris pemilik tanah ini, keturunan dari neneknya. Dan masih banyak yang lain lagi. Jadi yang jelas tidak pernah ini dipergunakan di dalam yang namanya HGU. Semua kita paham. Bangunan aja tidak, apalagi tanaman juga. Jadi tidak pernah. Jadi tidak termasuk dalam HGU. Dan tidak pernah masuk dalam HGU. Dan tidak pernah. Kalau ini dikatakan dalam HGU, boleh mereka buktikan kapan. Jadi ini dulu adalah tanah sawah, namanya sawah tadah. Jadi mengharapkan hujan dari langit. Dan sebagian di sini ada rawa-rawa. Setahu saya ini dulu dibeli sekitar tahun 2000-an. Ini bertahun loh, ada mungkin 2-3 tahun terjadi penimbunan di sini. Ini ditimbun sama Pak Gede. Setelah rata ditimbun, terjadilah pembangunan rumah contoh ini. Kalau saya tidak lupa 2004-2005. Waktu pentraktoran ini saya masih ada di sini. Saya lihat, saya waktu itu melihat itu mungkin orang dari Jipur disewa dulu di sini. Nah, ini yang berdekatan ini tidak pernah ada dari dulu pemilik masyarakat juga komplain dengan PTP. Waktu diusahain di sini, dan saya pernah ngambil buah pepaya dari sini. Ibu saya masih hidup yang berusia 87 tahun. Benar pernah ngambil pepaya dari sini. Jadi salah satu keluarga yang masih saya ingat di sini ini yang paling persis saya kenal itu Pak Sembiring. Sayangnya abangnya sudah almarhum. Digelari dulu Sarajevo. Saya tahu persis dulu itu. Jadi Ramli Sembiring. Jadi ini dulu dikuasai oleh masyarakat. Khususnya suku Karo. Ya? Berapa luas yang dikuasai oleh masyarakat? Karena itu saya tidak tahu persis berapa dikuasai, yang artinya karena mereka itu tidak memiliki lahan itu harus sekian-sekian. Jadi saya kan nggak tanya ke sana. Jelas orang-orang Karo dulu di sini. Dan saya nggak yang 52 orang ini. bukan begitu Pak. Kalau masalah 52, 53 saya tidak tahu itu. Yang jelas ini dibeli Pak Gede dengan cara bertahap. Tidak sekaligus, ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar dari dari masyarakat. Jadi pembelinya bertahap, lalu Pak Gede berupaya membangun perumahan di sini dengan mengkaplingkan ini kepada orang dan membangunkan contoh rumah di sini. Ini bangunannya ini 2004, 2005 ini bangunannya ini. Tapi 2018
kok bisanya PTPN 2 melakukan advokasi dengan mengatakan ini masuk di dalam HGU. Mafia tanah. Tapi hingga saat ini mereka tidak bisa menunjukkan titik koordinat yang mana. Karena saya sendiri tahu loh batasannya ini. Tunjukkan mereka, biar saya tunjukkan mana batas yang sebenarnya. Nah, saya bisa tunjukkan. Jadi mereka punya sertifikat, di dalam sertifikat itu buka, tunjukkan, sisanya jelas tertulis. Tidak boleh dipergunakan lagi surat ukur nomor 85, nomor 86 yang diterbitkan tahun 2003 pada bulan 6. Itu ada di sertifikatnya. Mungkin kalau mereka mau jujur terbuka, saya berani mendalilkan ini. Saya ada fotokopi surat HGU mereka itu, yang sertifikatnya. Itu makanya saya katakan kepada masyarakat, ini murni. Pak Gede itu murni membeli dari masyarakat. Jadi ini para pemilik kapling ini membeli lagi dari Pak Gede, begitu. Hidup Pak Tanjung. Hidup. Hidup. Hidup tim relawan. Hidup pemilik kapling. Jadi begini, jangan seperti Pak Joni sampaikan, tidak pernah digarap. Saya orang kebun. Yang namanya HG itu HGU, hak guna usaha, diusahain. Tidak pernah diusahain. Jadi mau mendorong kepada kita semua, kalaupun terjadi itu, ini bagian dari HGU yang selentingan kita dengar, tidak punya hak mereka ketika HGU itu harus dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, tidak diusahakan gitu. Nah, itu dia, Pak. Supaya kita menyemangati kami ini semua yang sudah capek ini, 4 tahun perjuangan. Kalau saran saya Pak ya, entah bagaimanapun nanti terkabul atau tidak, kalau lah boleh ini supaya mendapat kepastian hukum yang lebih kuat lagi, inilah momen yang tepat. Betul. Pada saat semua Puncak perjuangan. pemerintah juga agraria apa semua. Iya. Kita cobalah ini, kita sertifikatkan ke BPN. Itu berikutnya. Berikutnya Pak ya, nanti ini catatan tim relawan lah ini. Di sini ada Pak Tanjung. Ya. Bagaimana caranya? Dokumen ini lengkap nih. Ini saya bacakan ini kurang apa lagi. Ya ini kan sebagai Kayaknya, bentuk ini satu antisipasi aja nih. di Pak Pato. Dr. Andus Pato Perangin-Angin, sarjana hukum, magister kenotariatan, dokumen kelengkapan. Ini sebuah nih, kepemilikan tanah kapling, desa Selesai Semayang, fotokopi asli ada di rumah. Antara lain, fotokopi KTP pemilik, akta notaris Nyonya R. Puji Wahyuni, nomor 19 dan nomor 44, 2 kapling. Kwitansi lunas beli dari pihak penjual IGD Urip. PBB mulai awal 2014 dibayar sampai 2022. Peta lokasi tanah kapling, peta parsial, peta lengkap, tanda tangan Parab 12 Oktober 2022. Ini salah. Mantap. Oke. Kalau ini jiwa dan raga saya persembahkan. Ya. Jadi terkait dalam hal legalitas yang diinginkan ini tentu perlu memang peningkatan ya, artinya dari SKT kepada sertifikat. Tentu nanti ini akan koordinasi nanti saya dengan Pak Gede, data-data yang ada di sini kita akan ajukan dulu ke BPN. Kalau BPN menolak, maka berkas ini kembali akan saya bawa ke Jakarta ke Kementerian ATR BPN. Kenapa BPN tidak mau mengeluarkan ini? Jadi saya tahapannya cuma di situ. Kita harus masukkan ke BPN, dasar BPN tidak mau, ini bawa ke Jakarta. Akan saya bawa ke sana. Karena apapun ceritanya, ya suka-suka mereka loh yang mau bilang ini nggak bisa kan? Nah, itu. Jadi kami bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab membawa berkas ini sampai ke Kementerian ATR BPN. Nanti Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat video kami di sana berhadapan bertemu dengan Kementerian ATR BPN membawakan ini. Apabila BPN Kakanta di sini tidak mau mensertifikatkan surat ini yang sudah memiliki alas hak kepemilikan. Itu yang bisa statement yang kami sampaikan. Lagi hidup Pak Tanjung, hidup tim relawan, hidup pemilik kapling. Hidup JPKP. Hidup JPKP ya. Sukses kita. KUHP satu lagi, kasih uang habis perkara. Ini sudah turun ke lokasi karena saya punya harus ada pertanggungjawaban saya bahwa memang saya sudah sampaikan ini. Yang jelas orang PTPN juga ini sudah tahu bahwa hari ini kita ini menduduki lewat direktur utamanya. Takem bukan yang di sini. Silakan kalau di sini belum dikasih tahunya urusan mereka. Kita cari yang tidak ada tanamannya tebu dulu ya. Nah, mungkin belakang ini Ya. Ini kita sudah minta bantuan sama JPKP. Setiap hari ada JPKP yang jaga di sini.
Oh, bikin pos kita kan nanti ada pos. Ya. Nah, bikin pos, Pak. Apa nih? Lebih bagus saya. Anggotanya dari Pak Betul itu di pos akan itu lah lapor nanti kepada ya, Pak kita Tanjung. tanya. Pak Satu Tanjung satu di pintu Jakarta. ya istilahnya. Ya. Nah, dan di sini juga kita beberapa IPK kemarin Sekjen IPK-nya datang kemari. Kalau ada oknum IPK datang kemari mengganggu kami, laporkan sama Ketua Umum IPK. Teritorial di sini nih, CPKP sudah melayangkan surat pemberitahuan atas keberadaan kita ini. Jadi itu makanya saya katakan kelaparan foto. apapun yang datang, tolong jangan yang lain ya santai aja mau kerja. Ketika ada yang melarang, nanti saya yang ke sana. Jadi kegiatan kita bersih-bersih apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya pikir